2022 awal tahun ini adalah bentukan dari yang kita lakukan di 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara seperti biasa, nanti gue mengajak kita semua untuk mengosongkan gelas. Semoga dengan begitu kita akan menyerap sebanyak apapun yang nanti disampaikan, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang bisa kita serap semaksimal mungkin. Jadi nggak ada di sini ceritanya ngajarin, ya, karena revolusi mental itu dari dulu adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, kita yang mau belajar, mau berubah, mau berbenah untuk diri kita sendiri. Ya, artinya apapun yang disampaikan baik dari gua ataupun yang lainnya tidak hanya sekedar mendorong, ngajak. Jadi nggak ada bahasa ngajarin, nggak ada bahasa mendikte gitu ya, atau ngatur, nggak. Yang pasti di sini cuma gua menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini menurut pengalaman pribadi, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hal yang sama dalam arti berubah mengarah ke arah yang lebih baik lagi. 2022 di minggu pertama, di kali pertama, di meeting pertama kita di malam ini, tentunya mengawali dari panjangnya atau singkatnya tahun 2022 ini, karena nggak kerasa juga 2021 udah lewat lagi. Ingat dari 2018, 2017 udah lewat, 2019 lewat, 20 lewat, 21 lewat, ya nggak kerasa. Ya ini yang kadang-kadangnya yang kita ngeh itu ketika kita mau flashback ke belakang. Ketika kita mau mengevaluasi diri baru ngeh, baru sadar bahwa oh udah lewat, oh udah 2 tahun, oh udah 3 tahun lewat. 2021 kemarin ngapain aja ya? Kadangnya pada saat pemberhentian atau awal tahun seperti ini kita baru ngeh, ngapain 2021 kemarin. Apalagi kemarin ketika dibuka pencapaian tahun 2021, iya ya, ngapain ya, ngapain aja, itu duit banyak itu kemana aja itu duit. Setelahnya, ya, tapi pertanyakan dalam diri kita, pertanyakan secara pribadi, 2019, 2020, 2021, apakah berlalu menjadi hal yang sama ataukah terlewatkan dengan banyak perubahan? Kita bisa merasakan itu. Kita bisa merasakan perbedaan tahun kemarin dan tahun sekarang. Kita bisa merasakan secara pribadi. Memang secara umumnya orang mampu dan memang sudah bawaan lahir itu kemampuannya untuk menilai. Ya, setiap orang sudah punya kemampuan itu dari lahir untuk menilai. Menilai siapa? Menilai orang lain. Menilai diri kita secara keluar. Ya kan? Tapi kita yang lebih paham dengan diri kita sendiri bahwa yang dulu dan sekarang berbeda. Ya. Dulu apa yang gue lakukan? Ketika di tahun-tahun awal gue bergabung dengan perusahaan ini, apa yang menyebabkan atau yang menjadi alasan ketika pada saat itu gue nggak sengaja bergabung ke sini. Kemudian di tengah perjalanannya alasan itu mulai goyang, mulai pudar dengan alur atau arus yang ada. Arusnya apa? Oh, kerja. Tadinya kita punya niatan awal apa? Berdasarkan arusnya kita pun terbawa. Akhirnya kemana arahnya itu? Ya balik lagi. Kemana kita maunya itu? Sehingga menjadikan diri kita yang sekarang ini. Ya,
2021 awal adalah bentukan diri kita ketika kita melewati 2020. 2022 awal tahun ini adalah bentukan dari yang kita lakukan di 2021. Baik diri kita, baik kepribadian kita, baik semangat, baik pun penghasilan, apapun bentuknya adalah buah dari yang kita lakukan di 2021. Ya kan? Apakah ada perbedaan? Banyak. 2021 awal gua panen. Ya. 2022 awal gigit jari. 2021 awal gua masih orangnya males. 2022 ternyata sudah berbeda. Jadi pasti ada perbedaan setiap tahunnya. Tinggal kita ini mau ngarah kemana. Ya kan? Karena kita tahu yang sudah terlewat nggak bisa diubah. Yang sudah terlewat itulah yang namanya takdir. Nggak bisa diutak-atik, nggak bisa dirubah sama sekali. Yang sudah lewat, yang belum terjadi yang bisa kita ubah. Kita pengen seperti apa di 2023 awal? Karena wacana dari perusahaan juga kita akan coba mulai menempatkan manajer cabang kalau secara perusahaannya. Dari sekarang ada satu tahun. 1 tahun ini apa yang bisa kita lakukan untuk nanti jadi apa di awal tahun 2023. Sekarang kita melihat penghasilan. 2021 sampai dengan saat ini kita punya penghasilan sekian. 2023 kita pengen punya penghasilan seperti apa? Itu yang bisa kita ubah. Yang sudah terjadi nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah lewat. Karena sudah takdir. 2021 adalah buah dari apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun ini adalah buah yang kita tabur panennya saat ini. 2021 kemarin baik dari pola pikir, baik dari kinerja, baik apapun yang kita lakukan, buahnya adalah saat ini. Jadi kalau saat ini kita merasa mundur daripada tahun-tahun sebelumnya, artinya apa yang salah dari yang kita lakukan. Baik secara pribadi, baik secara ya apapun sifat-sifat yang ada dalam diri kita, ataupun dari segi penghasilan kita, apa yang membuat berbeda? Berbeda sih berbeda. Cuma kok berbedanya malah mundur dari tahun sebelumnya. Apa yang membuat dia berbeda? Nah, inilah gue dari sore tadi ngajak kita untuk flashback ke dalam diri kita sendiri. Flashback selama ini, dulu bahkan gue punya niat pengen berubah ke arah A. Ketika di perjalanannya sampai detik ini ternyata A itu sempat berubah dan balik lagi ke A. Dan balik lagi ke awalnya. Apa yang menyebabkan itu ya? Kalau kemarin gue sempat semangat dalam melakukan hal-hal yang pekerjaan mungkin. Sehingga kerjaan itu jadi enjoy rasanya. Sehingga kerjaan itu jadi tumbuh cinta ngerjainnya. Nggak ada keterpaksaan dalam mengerjakannya, tapi muncul sesuatu yang luar biasa. Punya inisiatif yang tinggi, punya inovasi, kreatif dalam melakukan pekerjaan itu. Ketika di akhir tahunnya berubah balik seperti semula. Semua pekerjaan menjadi monoton. Semua pekerjaan menjadi menjenuhkan. Tidak bikin semangat. Artinya kita tidak lulus di dalam ujian perubahan pada saat kita sedang praktek di lapangannya. Ya. Banyak hal yang berubah, tapi banyak hal juga yang membuat kita yang ngerasa bahwa kita itu enggak berubah.
Yang nggak berubah ini apa? Cari tahu apa bagian mana yang buat kita, yang kita ngerasa kita nggak berubah di sana, dan cari sebabnya. Kenapa? Karena biasanya kita tuh pinter cari sebab, pinter cari alasan. Ya, bahkan dari ketidakmampuan kita aja kita punya 1000 alasan untuk meyakinkan semua orang bahwa gua tidak bisa. Ya. Ini sudah dibahas sebelumnya tentang alasan. Ya. Kita flashback lagi ke belakang dulu dan sekarang, apa yang membuat gua bangga dengan hari ini atau gua merasa sedih dengan hari ini. Banyak hal yang terbuang gak di belakang atau banyak hal yang gua capai di belakang. Kalau rasanya, wah kenapa ya kemarin gua melakukan ini, harusnya enggak. Harusnya gue bisa lebih aktif, lebih baik, lebih hebat lagi melakukan itu. Sehingga gue bisa seperti ini harusnya. Tapi pada kenyataannya kok masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Apa yang membuat hal itu terjadi? Karena kita sudah belajar dari awal banget dasar bahwa tentang kita sudah kenal belum sama diri kita. Ketika pertanyaan itu muncul, kita mulai ngulik ke dalam. Kita belajar ke dalam diri. Kita ini apa? Kita ini seperti apa? Maunya apa? Kurangnya apa? Lebihnya apa? Bisanya apa? Dan banyak hal lagi tentang diri kita yang perlu dicari tahu. Banyak hal lagi tentang diri kita yang belum kita pahami. Bahkan ketika ada bagian diri kita yang memutuskan untuk semangat, tapi ada lagi bagian diri kita memutuskan untuk tidak semangat. Kita itu sebenarnya ngerti nggak sih sama diri kita? Ada satu bagian dari dalam diri kita pengen. Satu lagi sisi bagian diri kita, ya nggak mungkin. Ini yang buat kitanya sendiri ya bingung sama diri sendiri. Makanya ditanyakan, kita sudah kenal belum sama diri kita? Ya. Kita bicara tentang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Spesifiknya yang seperti apa yang menurut versi kita itu ke arah yang lebih baik. Kalau gue punya sifat malas, gue pengen berubah menjadi rajin. Inilah spesifikasinya ketika gue pengen berubah ke arah yang lebih baik dari malas ke rajin. Ya. Ketika tercapai rajin, oh berarti pas perubahan yang gue lakukan, cara-cara yang gue kerjakan sampai pada tujuannya. Malas bukannya hilang, malas itu tetap ada. Kalau malas itu hilang, nggak ada AC, nggak ada lampu, nggak ada TV, nggak ada. Itu kan kerjaan orang malas semua. Iya, TV nggak ada remote-nya. Kalau orang yang nggak malas ngerjain ya kan, jadi ujuk-ujuk deket TV pencet kayak jadul lah. Karena orang malas lah itu jadi TV punya remote. Ya. Artinya itu nggak hilang, tinggal manajemen ke arah sana yang harus kita atur. Semua orang punya rasa, sisi negatif dan positif. Tinggal mengendalikan. Ya kan? Semua perlu, malas itu perlu. Semangat perlu, rajin perlu. Ya kan? Takut perlu. Jawa bilang takut nggak perlu. Kalau takut nggak ada di dunia ini, beruang disamperin ya. Perlu ada rasa takut. Bahkan dari zaman-zaman purbanya yang rasa takut itu adalah bawaan. Survive, daya survive-nya seorang manusia untuk melindungi diri. Ya. Kalau takut nggak ada, lompat dari lantai 12. Ya. Perlu ada itu. Cuma bagaimana kita mengatur, mengendalikan, memanage dari rasa-rasa yang ada dalam diri kita. Nah, tanyakan lagi dalam diri kita, sejauh mana kita bisa manage rasa itu. Rasa yang katanya yang kita anggap ini hal negatif, tapi pengen kita bawa ke hal yang positif.
ke arah perbenahan, ke arah berbenah. Ini tujuan kita. Ketika kita mulai awal bergabung, kita bertujuan ingin berbenah ke arah yang lebih baik. Cuma pertanyakan lagi, spesifik seperti apa, ke arah mana kita ingin berbenah, ke arah mana kita ingin berubah menjadi lebih baik, baik yang seperti apa yang ingin kita rubah. Ya, kalau cuma satu bagian kecil, gue pengen berubah dari malas ke rajin, udah tercapai rajin, hal lain nggak ada yang kita rubah. Gue cuma bisa rajin aja, udah itu doang. Rajin juga yang kemana? Rajin ke kantornya doang atau rajin semua apa? Karena kita itu kurang jelas sama diri kita sendiri. Itu yang dibilang kita belum paham sama diri kita. Kita belum kenal banget sama diri kita. Kita mau A tapi ada penolakan di hati. Kita pengen mencapai sesuatu yang lebih tinggi, tapi kita melihat ke kaki, rasanya kaki gua nggak sampai. Rasanya kaki gua nggak kuat buat jalan jauh. Kita pengen berangkat, kita pengen pergi, tapi ada bagian yang melarang. Terus bagian mana yang ingin kita perbaiki dalam diri tadi? Ini gue ngajak kita semua untuk flashback. Flashback jauh ke belakang, jauh ke dalam diri kita sendiri. Sehingga kita mempersiapkan banget. Mempersiapkan betul-betul bagaimana 2022 ini kita bisa lewati. Ya, bisa kita lewati step by step berdasarkan apa yang sudah kita rancang. Apa tujuan yang ingin kita capai di akhir tahun ini? Apakah seperti sekarang? Sekarang sudah jelas ini hasil dari yang kita kerjakan di 2021. Kita pengen lebih baik atau pengen seperti ini aja? Kalau pengen lebih baik, baik seperti apa? Terus apa yang akan kita lakukan di 2002 ini? Itu bawa terus. Nggak kerasa udah 4 tahun lewat. Tapi kok ya begitu aja. Nggak kerasa udah 3 tahun. 2 tahun, atau yang baru-baru berapa bulan, nggak kerasa sudah lewat berapa bulannya. Tapi apa nih yang dari dalam diri gue berubah? Atau apa nih gitu? Nah, kita kurangnya ke sana, kurang komunikasi sama diri sendiri, ya kan? Jadi awal kita flashback untuk bagaimana kita bisa menata nanti sepanjang tahun 2002 ini. Ingat, catatannya adalah ketika kita mampu untuk berubah sendiri, maksimalkan. Tapi kalau kita tidak mampu, wayahnya seneng dibantu sama orang lain untuk merubah diri kita. Ya, karena kita sendiri mungkin kalah. Tadi kita pengen rajin satu sisi pengen males. Kita ini bukan jadi pemimpin dalam diri kita, sehingga rasa inilah yang mendominasi, ya kan? Itu. Bagaimana cara kita menggerak ke arah sana? Ya kan? Nggak lama 1 tahun itu, bentar. Bagaimana kita bisa maksimalin setiap hari dan setiap minggu, setiap bulan, sampai ke akhir tahun. Sehingga kita bisa bangga di awal tahun 2023 ternyata gue menjadi orang yang berbeda. Ingat, yang kita lakukan di 2021 hasilnya adalah hari ini. Kalau kita masih mengulang hal yang sama, 2023 hasilnya akan sama seperti ini. Kenapa? Ya kita ngelakuin hal yang sama. Kalau kita pengen hasil yang berbeda, tentu kita melakukan hal yang berbeda di tahun ini. Kalau 2021 maksimal yang bisa gua kerjakan 20% yang gua keluarkan dari dalam diri, baik semangat, kemampuan, maksimal segala macam. 2022 hasilnya seperti ini. Tahun ini apa yang mesti gua kerjakan lagi? Biar bisa maksimal. Sehingga 2023 awal gue punya
hasil yang berbeda. Ya. Sudah berhasil ke arah yang berbeda, pertanyaan, lihat lagi ke belakang. Sekarang hasilnya adalah gue masih jadi yang biasa-biasa aja. Artinya apakah ini buah dari yang kemarin gue kerjakan adalah hal yang biasa-biasa aja. Kurang gregetnya, gak ada semangatnya. Sekedar kerja, datang pagi, pulang sore, akhir bulan terima gaji. Gak ada progres yang gue dapat dalam diri, gak ada tambahan penghasilan, gak ada hal yang berbeda. Gak ada yang terangkat, yang kita punya cita-cita pengen angkat derajat keluarga. Wow, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri aja masih cukup. Artinya hari ini kita masih biasa-biasa aja. Kita belum mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau pengen dapat hasil yang luar biasa di tahun depan, kita harus lebih berbeda. Kita harus melakukan hal hebat di tahun ini. Karena 2022 ini kita punya proyekan banyak. Ya. Artinya kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa, di luar batas. Di luar yang selama ini kita anggap inilah batas kemampuan kita, lampaui kebatasan itu. Lampaui batasan kita. Gue takut ngomong, lampaui. Beranikan diri untuk setiap hari ngomong. Ke siapa aja. Ya, karena kita itu kalau takut ngomong itu enggak ada sebenarnya takut ngomong. Yang iya kita cuma memperkuat aja bahwa ketika kita bertemu orang kita jadi takut ngomong. Padahal emang nggak ada itu. Banyak dari kita yang awalnya mungkin nggak bisa ngomong, semuanya bisa ngomong. Takut untuk ngomong di depan, semuanya ngomong. Ya, banyak perubahan. Artinya ketika kita batasi diri kita, hasilnya sudah ketahuan. Sekarang kita begini. Ini adalah maksimal dari batas kemampuan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perjuangkan sepanjang tahun ke belakang. Hasilnya adalah hari ini. Tentu kita harus melampaui batasan kita untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena nggak ada hasil yang luar biasa didapat dari hal yang biasa-biasa aja. Ya. Jadi flashback, cari tahu, kenali lagi diri kita. Semoga dengan begitu kita bisa sedikit merenung, karena akhir tahun kemarin kita sudah renungan, semuanya sudah mengeluarkan apa namanya? Ya gue rasa sih penyesalan yang di belakang. Cuma sekarang kita udah cukup renungannya, cuma tinggal kita lihat spion aja ke belakang, ibarat motor mobil tuh. Spion itu perlu lah buat kita flashback bentar, tapi fokus lagi ke depan. Ya, takut-takut ada yang nyerempet, takut-takut ada mobil atau motor. Lihat dulu ke belakang bentar, ke depan lagi. Ya kan? Sehingga kita akan menata lagi untuk tahun ini. Ya, ingat, kalau perlu tulis apa yang sudah gue lakukan panjang tahun ini sehingga hasilnya begini, dan apa rencana yang akan gue lakukan tahun ini sehingga tahun depan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke?